Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin menampilkan tugas video manajemen pengantar. Perkenalkan, saya Nimas Sari. Perkenalkan, nama saya Afifah Oktavia Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Felina Ayu Wulandari. Perkenalkan, saya Raini Faida Murti. Saya Agista Eka Kusumawardani. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu di lingkungan kerja. Faktor yang pertama yaitu ada karakteristik pribadi atau biografis. Karakteristik pribadi ini meliputi usia, ada jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan juga status keluarga. Faktor-faktor ini mempengaruhi cara individu merespons pekerjaan dan juga lingkungan kerja. Misalnya nih, ada karyawan yang lebih berpengalaman, cenderung memiliki kestabilan emosi dan kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan karyawan yang baru. Kemudian, tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi pola pikir, cara menyelesaikan masalah, dan juga kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Faktor yang kedua yaitu kepribadian. Kepribadian adalah pola perilaku, emosi, dan cara berpikir yang relatif konsisten dalam diri seseorang. Robbins menjelaskan bahwa kepribadian berpengaruh besar terhadap kinerja dan hubungan kerja. Individu dengan tingkat tanggung jawab yang tinggi biasanya memiliki kinerja yang lebih baik. Sedangkan individu yang terbuka terhadap pengalaman baru cenderung lebih kreatif dan juga inovatif. Karyawan yang bertanggung jawab dan disiplin cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan karyawan yang kurang memiliki kontrol diri. Faktor yang ketiga yaitu ada persepsi. Persepsi merupakan proses menafsirkan informasi dari lingkungan. Persepsi ini bersifat subjektif, sehingga satu situasi dapat dipahami secara berbeda oleh individu yang berbeda. Dalam organisasi, perbedaan persepsi ini dapat mempengaruhi sikap kerja, terus dapat mempengaruhi komunikasi dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, manajer perlu memastikan komunikasi yang jelas untuk meminimalkan kesalahpahaman. Kemudian berikutnya ada sikap dan nilai. Sikap mencerminkan perasaan positif atau negatif terhadap pekerjaan, sedangkan nilai adalah keyakinan dasar yang dianggap penting oleh individu. Robbins menekankan bahwa sikap kerja seperti kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen organisasi sangat mempengaruhi kinerja dan loyalitas karyawan. Karyawan dengan sikap positif dan nilai yang sejalan dengan organisasi cenderung menunjukkan perilaku kerja yang lebih produktif. Kemudian ada kemampuan atau ability. Kemampuan dibagi menjadi kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual berkaitan dengan kecerdasan, penalaran, dan pemecahan masalah. Sedangkan kemampuan fisik berkaitan dengan stamina dan keterampilan motorik. Kesesuaian antara kemampuan individu dan tuntutan pekerjaan akan meningkatkan kinerja dan mengurangi stres kerja. Kemudian ada pembelajaran atau learning. Perilaku individu terbentuk melalui proses pembelajaran. Robbins menjelaskan bahwa pembelajaran adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman, pelatihan, pengalaman, kinerja, serta umpan balik dari atasan dan rekan kerja berperan penting dalam membentuk perilaku kerja yang efektif. Kemudian ada emosi dan suasana hati. Emosi dan suasana hati mempengaruhi cara individu bereaksi terhadap situasi kerja. Emosi positif dapat meningkatkan kreativitas, kerjasama, dan kepuasan kerja. Sedangkan emosi negatif seperti marah atau frustasi dapat menurunkan kinerja dan memicu konflik. Oleh karena itu, pengelolaan emosi menjadi aspek penting dalam perilaku organisasi. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, kinerja, dan motivasi karyawan menurut Robbins. Yang pertama yaitu emosi dan suasana hati. Emosi sangat berpengaruh di tempat kerja. Emosi positif bisa meningkatkan semangat dan kinerja sama, sedangkan emosi negatif dapat menurunkan kinerja dan memicu konflik. Yang kedua yaitu stres kerja. Menurut Robbins, stres dalam batas wajar bisa meningkatkan fokus dan produktivitas, namun stres yang berlebihan justru berdampak negatif pada kinerja.
Yang ketiga yaitu lingkungan kinerja dan budaya organisasi. Lingkungan kerja yang nyaman dan budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan motivasi karyawan. Sedangkan lingkungan yang tidak sehat dapat menimbulkan ketidakpuasan. Selanjutnya, motivasi karyawan menurut Robbins. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang mau berusaha untuk mencapai tujuan. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya teori kebutuhan Maxwell. Menurut Robbins, individu memiliki kebutuhan dominan yang berbeda, seperti kebutuhan akan prestasi, kekuasaan, dan juga afiliasi. Nah, perbedaan kebutuhan ini mempengaruhi cara individu untuk termotivasi dan berperilaku dalam bekerja. Lalu yang keempat ada yang namanya teori harapan atau ekspektasi teori. Motivasi dipengaruhi oleh keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang baik dan kinerja tersebut akan membawa imbalan yang bernilai. Lalu yang kelima ada yang namanya teori keadilan. Karyawan membandingkan rasio input dan output mereka dengan orang lain. Ketidakadilan ini dapat menyebabkan penurunan kinerja karyawan, seperti mereka merasa dibeda-bedakan dengan teman-temannya yang lain. Lalu yang keenam ada yang namanya teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Tujuan spesifik menantang jika disertai dengan umpan balik yang tepat akan meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Nah, tujuan ini memberikan arah dan fokus dalam bekerja seperti arahan dari atasan. Lalu yang ketujuh adalah teori penguatan. Perilaku ini dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikutinya. Penghargaan akan memperkuat perilaku positif, sedangkan diberikannya hukuman itu tujuannya untuk mengurangi perilaku negatif. Kepemimpinan transformasional menurut Robbins. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang menginspirasi pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi, serta mencapai kinerja yang optimal. Yang pertama, pengaruh ideal atau idealist influence. Pemimpin menjadi teladan dengan menunjukkan integritas, kejujuran, dan komitmen terhadap nilai organisasi sehingga menumbuhkan kepercayaan dan rasa hormat dari bawahan. Yang kedua, motivasi inspiratif atau inspirational motivation. Pemimpin mampu mengomunikasikan visi yang jelas dan juga memberikan semangat sehingga karyawan merasa pekerjaannya bermakna. Yang ketiga, stimulasi intelektual atau intellectual stimulation. Pemimpin mendorong kreativitas dan inovasi dengan mengajak karyawan dengan berpikir kritis dan juga mencari solusi baru. Yang keempat, perhatian individual atau individualist consideration, yaitu pemimpin memberikan perhatian pada kebutuhan dan potensi setiap individu melalui pembinaan dan juga mentoring. Selanjutnya, terdapat dampak kepemimpinan transformasional. Menurut Robbins, kepemimpinan transformasional ini meningkatkan kepuasan kerja, komitmen organisasi, kinerja, dan juga loyalitas karyawan. Pemimpin transformasional juga berperan penting dalam menciptakan perubahan dan budaya organisasi yang positif. Selanjutnya, juga terdapat kepemimpinan transformasional dan juga motivasi karyawan. Pemimpin transformasional menginspirasi karyawan melalui perhatian individual dan juga dorongan intelektual sehingga meningkatkan motivasi dan juga kinerja. Yang terakhir, terdapat relevansi kepemimpinan transformasional di era modern, yaitu kepemimpinan transformasional penting di era modern karena mendorong organisasi menjadi adaptif, inovatif, dan juga berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.